Tapi kalau ini nanti musim penghujan, tanaman musim penghujan, ini kita dalamkan lagi sekitar ya hampir 40 cm. Jadi Nah, ini masih bisa jadi saya aman di tanaman, tidak tergenang air. Ya. Kalau seperti ini kita butuh tanah itu tidak terlalu dalam, cukup segini saja, segini Ya. itu sudah merambat. Ya. Gitu. Tapi kalau musim penghujan, ini kita turunkan 30 cm. Ini kita naikkan ke sana jadi agak tinggi. Agak tinggi. Ya, bedanya. Pengairan ini masih dilep atau disiram. Soalnya tadi saya juga wawancara dengan petani itu, beliau nggak pakai lep, beresiko katanya. Jadi pakainya disiram, pakai diesel kemudian disiram. Karena kalau di lahan panjenengan ini bagaimana gitu? Di sini saya tidak pakai sistem lop, tetapi ada peralon ini Ya. untuk sekedar membasahi ini kalena ini. Iya. Ini untuk sekedar basah sekitar 5 cm itu nanti giliran karena cuma pakai pipa. Nanti Iya. ini kebak satu malam nanti Geser lagi. Jadi enggak sistem lep atau kocor. Jadi biar airnya itu merambat sendiri. Oh, jadi yang penting ini agak basah, nanti airnya naik-naik Ya. sendiri. Tapi kalau air ini, nah tadi kan ngalir terus toh, Pak? Iya. Ini dari sungai. Ini sungai sebelah ini. Oh, sungai kecil lagi. Iya. Jadi, tapi tiap hari ngalir. Ngalir begini kecil gini. Jadi nanti kita ada pipa-pipa itu. Ya. Itu nanti kita ada pipa yang satu tumpuk ini. Ya. Nanti kalau kono kok ketok sana sedikit kering, nanti saya aliran ke sana. Tinggal dipindah. Iya, pindah. Dipindah. Tapi nggak sampai. Enggak berani. Nanti malah Ayu. hancur nih. Pakai feeling soalnya Pak ya. Iya, Nggak bisa pakai omongan ini harus berapa liter berapa. Enggak. Emang pengalaman sih kalau itu Pak ya. Feeling aja. Jadi nek kelihatan kan nanti kita buka mulsanya gini, Basah. basah, berarti saya salah. Tapi berapa hari sekali gitu? Kita lihat ini cuaca ini. Ya sih kayak tadi ya Pak ya. Cuaca yang nggak menentu kan. Kadang panas gitu ya. Ya udah kita pelan-pelan. Makanya ada semacam ini toh. Ya. Penyekat-nyekat ini untuk kalau itu nanti kita sekat, nanti biar 5 cm aja nanti semalam perlu tinggi-tinggi sudah, ya. iya, sudah merambat ke Tapi kalau air berarti pengairannya pasti pas malam Pak ya. malam. Kalau siang nggak berani. Iya, nguap Iya. dan panas juga. Nanti ini pengaruhnya di pohon. Iya, memang betul. Metode yang baru saya dengar ini Pak, jarang soalnya. Kalau di Kediri tempat saya itu biasanya ya dilep, kalau nggak dilep ya drip, kalau nggak ya kocor. Jadi kocor hanya kocor air aja, nggak pakai pupuk gitu. Kalau di sana ada yang metode kayak gitu. Nah terus ini kemudian di perawatan hama dan penyakit. Kalau daerah Sleman ini tuh hama penyakitnya itu mayoritas apa Pak? Kalau di Sleman menurut saya dan hasil komunikasi teman-teman Iya, yang suka nanam cabai, ini komplit. trip, kutu kebul, cabuk, layu fusarium, busuk batang, layu bakteri kayak gitu Pak ya. Tungau, antraknosa, wah, jadi hampir sudah komplit. Kalau Sleman sudah komplit. Gemini, wah, hampir semua itu udah ada di sini gitu Pak. Nah, Sudah. Di sini termasuk pariwisata buli. Jadi banyak yang main-main ke sawah. pariwisata Gemini. Ya. Lahan pasti cabai, pasti kuning. Karena begini, umur 5 hari sampai 10 hari baru segini aja Udah. kuning. Waduh, sudah kepalanya pusing. Serai so piye-piye le mikir, wah kudu kepiye iki. Soalnya Cabut eman-eman, dipertahankan nggak berhasil. Hanya cuman pusing. Biaya sudah keluar, wah. Pokoknya pusing aja itu. Iya, harapan juga tipis kalau ngelihat tanaman kuning tadi. Mau pakai nutrisi seperti apa ya dasari kuning ya kuning. Swangel pokoknya. Nah, menurut saya ya. Iya. Disetut pun juga agak buang-buang uang buat pupuknya itu tadi.
Terus kalau lahan ini antisipasinya itu pakai apa aja perawatannya? Semprot tiap berapa hari sekali, pakai apa aja? Kalau saya Mulai dari umur berapa gitu? Jenengan saya mulai nyemprot di umur 3 hari. 3 hari itu udah langsung, jadi masih segini loh Pak. Iya. Itu Itu udah saya sudah pakai magnesium sama vertijos itu untuk ini, untuk dia itu agar seger, agar cepet ngelilir, yang cepet lilir. pulih. Ya, karena di 5 hari tadi kan juga ada vertijos Iya. masuk itu, jadi biar atas bawah sama. Oh, jadi vertijos selain digunakan buat pemupukan, kocor juga disemprot juga. Semprot, nggih. Itu pengalaman daunnya nanti beda lah, Terlihat gitu Pak. seger ya. Jadi di 3 hari udah semprot, Iya, biar ini apa ngelilir, cepet ngelilir, pulih. nggih. Terus selanjutnya, Fokusnya di hari ke-7. berarti ini hitungannya per 3 hari atau 3 hari. per 3 hari, itu udah 4 hari semprot. pasti saya semprot. 3, 7, kemudian nanti ke 10, 10. nanti 14, Yes, oh, 14 gitu. Terus seringnya pakai apa gitu Pak? Awalnya Kalau nutrisi, dari vegetatif dulu, kalau nutrisi saya semprotnya pagi. pagi. Ya. Ya. Meskipun pagi itu saya nyemprot nutrisi, sorenya harus insek. Karena memang itu jadwal, tidak bisa dipungkiri. Iya. Berarti kita berangkat sekolah, hari ini bahasa Indonesia ya sama bahasa Inggris, berarti mau diulang dikasih pelajaran jam pertama, jam kedua ya hari itu memang Ya itu harus jadwalnya. insek sama nutrisi. Iya. Kalau insek pasti saya sore. Pasti sore. Sore, tapi kalau nutrisi pagi. Karena menurut pengalaman saya, kalau insek itu kan membunuh apa hama-hama. Tapi kalau nutrisi itu kan dia pagi mulai buka stomata. Nah, betul. Mulai minum, Betul. dia mulai makan, dia itu seperti itu. Betul, tapi memang ini dasar teori waktu saya sekolah dulu juga begitu. Waktu pagi hari itu di pokok matahari sudah terlihat itu stomata terbuka. Kalau dikasih insek berbahayanya ya sama kayak manusia lah. Dikasih minum racun kan hitungannya Pak. Kan ya nggak enak gitu ditipu. Kalau sore itu kan Kalau sore kan stomata tertutup. tutup, kemudian kalau diginikan, kalau sore pasti sudah ada yang terbang kecil-kecil itu sudah datang. Kalau siang diginikan nggak ada yang Nggak ada, kelihatan. pasti sembunyi Ya. di tempat lain. Di tempat lain. Tapi nanti kalau sore dia akan Datang sendiri. datang sendiri lah, kita usir. Itu seperti itu. Jadi selalu begitu kan. Selalu begitu. Nutrisinya itu pakai apa gitu Pak? Kalau nutrisi kemarin saya dapat dari yang teman dari Halbanero itu ada 3 itu, saya lupa namanya karena saya memang baru pertama kali pakai, tapi hasilnya juga udah bagus. Itu C4 sama apa itu saya lupa, Oh. saya tidak begitu hafal. Jadi diberi C4 tadi ya dia warnanya apa aja kalau ingat Pak? Merah, Merah, biru sama agak ke hitam. hitam-hitaman biru atau apa Pak? Oh, jadi diberikan 3 nutrisi tadi, tapi itu diaplikasikan selalu setiap pagi gitu Pak ya? Iya, setelah umur mulai vegetatif. Oh, jadi mulai agak tinggi Iya. itu baru. Main itu, Main karena diberinya di itu. Tapi sore hari itu pasti insek Pak ya? Insek. Per 3 atau 4 hari itu pasti. Pasti insek, karena di sini ya itu banyak kutu-kutuan tuh Pak. Iya, memang. Soalnya nggak cuma di sini, hampir kayaknya seluruh tanaman yang sekarang budidaya itu kutu-kutuannya udah meningkat, apalagi trip malah. Gini hitungannya Pak ya, kalau menurut saya masih belum terlalu parah terserang trip. Mungkin karena emang perawatan yang rutin tiap sore tadi Pak ya, jadi Iya. mencegah sebelum terkena. Iya. Tapi kalau yang udah terkena baru Pusing. diobati, alah udah nggak, harapan itu udah lambat, pertumbuhannya pasti akan lambat juga. Iya. Saya kalau insek-insek itu ada 5 macam yang digunakan untuk itu. Hari ini pakai ini, 3 hari berikutnya pakai ini, kemudian pakai yang ini, kemudian lagi pakai ini, kembali lagi yang ini. Oh bener. Jadi ibaratnya kalau saya sakit kepala, saya cuma minum bodrek aja nanti penyakitnya kebal. Tapi Iya. ketika saya pakai bodrek, Gandrium traflu. ganti traflu atau apa, Ganti Paramek atau Panadol apa gitu. lah. Jadi penyakitnya kan juga sendiri-sendiri. Ada Iya. yang cukup pakai Paramek juga udah mati, ya gitu. Misalnya seperti Iya,
bahasa lebih gampangnya seperti itu. Di Jadi, rolling. di rolling. Jadi dari awal itu memang aplikasi antisipasinya itu pasti di rolling terus Pak ya. Iya. Setiap 3-4 hari sekali. Maksimal 4 hari. Saya kalau udah 3 hari sudah pusing. Wah, piye caranya ikut pas jadwal ya harus itu. Karena Meskipun harus malam, Pak. Betul, ini bener. Ini tetangga saya tuh, woi kurang gawean nyambut gawe tekan bengi ya. Saya ibaratkan begini, orang jualan pecel lele aja malam nggak ada yang protes. Iya. Saya bertani malam kok kamu kok protes, ya. Bedanya apa? Sama-sama usaha. Sama-sama cari prinsip rezekinya, saya iya. satu, kalau badan saya sehat, saya gunakan untuk manfaat. Tapi kalau badan kebetulan masuk angin nggak orang Jawa ya udah kita diam di rumah. Selagi badan masih fit ya, Ya. ngapain nggak ke lahan gitu Pak ya. Kebetulan keluarga anak istri udah hafal dari dulu. Pak E itu mesti ngono kuwi. Kalau sehat pasti cari Ya aktivitas. pasti. Kalau di rumah sama bingung. Meskipun seneng deket anak, deket istri, keluarga, tapi Kadang bingung. wah ning sawah gitu. Nggak tenang. Ya. Ada anak lain yang dipelihara juga. Ibaratnya kan gitu. Saya Pak. tanaman itu pasti saya ajak ngomong kok. Oh iya. Saya juga punya ternak di rumah, pasti saya ajak ngomong. Karena sama-sama makhluk hidup, jadi biar ada Iya, ya tadi komunikasi. feeling tadi loh Pak. Feelingnya tadi biar ketemu itu carinya bagaimana ya, sering-sering ke lahan, sering-sering menjenguk itu nanti menimbulkan feeling itu sendiri Iya. bahwa oh gila, itu nggak bisa diutarakan. Iya. Kebetulan ya kalau saya itu kebetulan orang Jawa ya pasti berdoa dulu sebelum berangkat. Ketika mau ngocor atau nyemprot itu pasti saya berdoa dulu. Ya itu yang ngajari wong tua seperti itu. Jadi supaya ya itu berpengaruh ke Iya. lahannya juga gitu. Pasti itu pasti saya lakukan. Pasti saya lakukan. Karena itu welingnya orang tua seperti itu. Terus ke 60 ini si OR ini bagaimana gitu? Kalau menurut saya ini hal baru. Kebetulan saya mendapatkan pengalaman baru. Untuk OR ini memang dalam 60 hari ini benar-benar tahan virus. Menurut saya. Karena di sekitaran sini itu masih ada varietas yang ditanam. Tetangga-tetangga sini malah main ke sini. Itu tanduran apa toh Mas? Kok ketoknya beda ya. Iki kok koyo jenis burga utuh ya, delokane sesuk. Iki jenis OR Tawi iki anyar. Seperti itu. Pasti saya tanya. Pasti. Jadi udah pastilah. Saya kira kalau tanaman baru di sebuah lahan pasti sering dikunjungi Pak ya. Udah berapa kali dikunjungi orang kalau ke sini? Kalau saya pas sore atau pagi, saya tuh malah kayak nggak bisa kerja. Soalnya ditungguin. Saya harus melayani orang itu ngomong aduh. Nanya ini itu nih. Ini waktu saya terbatas karena saya siang harus kerja, sore juga habis kerja saya harus ini. Tapi kadang hanya melayani orang yang tanya. Saking seringnya Pak. Ya saya sambil nyemprot gitu yo karo mangsuli, yo karo kasih jawaban. Sorry yo Mas, karo yo Mas kok ndak selak ya seperti itu. Biasanya saya seperti itu. Jadi udah sering orang yang Seperti penasaran. tadi pagi pun ada yang tanya. Aduh. Kebetulan lahan ini, Mas, tanduranmu ki jarene anu bibit anyar, oh. Nah, tuku yo pesen ngene Mas Diwe nek nandur kaya ngene Danang. Saya kalau menjelaskan orang tua dengan detail kan nggak mungkin. Pasti agak sulit. Dia pasti nggak paham. Angger kalau sih ditandur Danang itu mesti ini si ini. penjual Benihnya. bibit itu pasti sudah Paham. tahu. Apalagi masih dekat. Ya, jadi ya lebih mudahnya tanya si toko Kita tadi. lihat si penanya. Kalau si penanya masih muda kan biasanya tangkapannya juga Lebih mudah. muda. Tapi kalau agak ya Sepuh. ya kita jawab nek tuku wong ni Danang ora wis sing doli ra ngerti. Nah, mudah, lebih dimudahkan Iya, gitu. karena kita lihat siapa yang ngajak komunikasi. Tapi ini balik lagi ke pemupukan. Saya masih penasaran sih Pak penggunaan POC tadi itu. Nantinya apakah akan menggunakan POC lagi atau tidak di lahan ini gitu? Ini kita lihat dulu. Saya punya itu baru 2 bulan. Kalau untuk nanam di sini saya belum berani. Nanti takutnya belum jadi. Oh, jadi panjenengan punya standar sendiri bahwa POC saya itu matang ketika usia 4 bulan 4 bulan fermentasi. menurut saya sudah oke. Tapi dengan cara yang betul loh. Kalau nggak betul ya
nggak jadi. Ini udah lama bikin POC itu tadi Pak ya? Saya pasti bikin POC, Pasti. pasti. Dan selalu diaplikasikan. Memang jarang sekali petani yang Saya pakai kalau POC itu. Aplikan POC itu ketika setengah jadi guludan. Jadi makanya ini tanah ini empuk Pak. Ya empuk banget, Nggih. banget asli. Tapi kalau sebelum jadi masih gini dikasih ya nggak ngaruh Iya. nanti. Jadi posisinya harus setengah Setengah matang guludan. ya. Kita kocor pakai gembor yang itu Ya. gede itu yang black itu ini satu ini 2 kocoran nih setengah 2 gembor ini sana satu Sini satu. satu. Itu sama semuanya Semua sama. Iya. Kalau menurut saya semakin lama pendiaman itu semakin baik Iya. karena yang bawah ini semakin karena lama pendiaman ini karena saya juga nunggu dari Mas Ekwan katanya mau dikasih sampel itu. Oh iya. Opora, wah tak gawe sih kayak wae. Iya, gitu. akhirnya itu pakai dulu sih. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, karena udah terlalu lama dan juga udah azan juga. Monggo Bapak memberikan pesan lah buat para petani-petani lain itu untuk tetap semangat, sama-sama semangat menanam cabai atau menanam tanaman lain di era gemburan lahan-lahan yang sudah mulai berkurang gitu Pak. Baik. Oke, menurut saya sebagai petani, meskipun saya tidak petani murni, tetapi yang namanya pertanian itu dinamis, harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan pernah lelah berhenti untuk belajar. Seperti apa toh tanaman-tanaman yang kita tanam. Jadi kalau kita bercocok tanam itu monoton, pasti akan gagal. Pasti itu. Tapi kalau kita dinamis mengikuti perkembangan zaman, misalnya perkembangan penyakit juga, itu pasti akan mengalami pelajaran dan akan mendapatkan keberhasilan. Dan tentunya dengan niat bismillah pasti Allah memberikan jalan itu. Jadi begitulah wawancara kami. Saya sangat senang sekali ketemu dengan Pak Danang, kemudian sedikit mengobrol mengenai tanaman ini. Nah mungkin kedepannya ketika ini udah mulai panen dan besar lah Pak, mungkin 2 bulan lagi, harapannya kita bisa balik lagi, kita bisa mengobrol lagi, membahas lebih panjang mengenai si OR Tavi dan juga dinamika pertanian di Sleman ini. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga akhir video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silakan buat yang mau sedikit berkomunikasi atau bertanya-tanya bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Saya Nanda bersama Pak Danang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.